Halo, jumpa lagi. Salam Kaizen. Kalau bicara cost reduction di footwear manufacturing, banyak orang langsung fokus ke material, manpower, efisiensi target. Padahal seringkali kebocoran terbesar justru datang dari pemborosan yang dianggap normal setiap hari. Dan yang menarik, semakin lama orang bekerja di situ, kadang pemborosan itu sudah dianggap biasa dan bukan lagi jadi masalah. Nah, ini menarik ya. Jadi channel ini bicara tentang improvement, project improvement. Ya, kita bisa diskusi, kita bisa saling bertukar pengalaman, komentar ya di channel ini. Welcome to Dr. Kaizen channel, Lean and Project Improvement. Don't forget to subscribe. Subscribe is free. Hari ini kita akan bahas 7 ways yang sering saya lihat di footwear manufacturing. Bukan teori textbook, tapi real kondisi yang sering terjadi. Pengalaman saya sendiri, cutting, sewing, assembling, warehouse, sampai production flow-nya mau bagaimana, kondisi lapangannya mau bagaimana. Ya. Nah, yang pertama itu, waste yang pertama itu overproduction. Ini salah satu waste yang paling mahal. Atau saya bisa bilang biasanya kita nyebutnya itu induk. Dalam saya biasa sebutnya itu adalah induknya dari pemborosan, overproduction. Itu sumber dari segala macam pemborosan yang lain nantinya. Ya. Nah, ini makanya ada yang bilang paling mahal gitu. Ya. Di footwear itu biasanya terjadi karena produksinya terlalu cepat di proses awal. Jadi awal-awal, yang paling awal, proses yang paling pertama itu paling cepat. Kemudian land balancing. Nah ini poinnya orang lean, orang IE, land balancing. Nggak stabil. Apa itu? Nah nanti kita diskusi juga tuh, land balancing kenapa bisa nggak stabil ya, gitu ya. Terus takut kekurangan output. Nah, takut kekurangan output tuh gimana? Ya nabung. Nah, nabung, bikin lebih banyak. Targetnya bisa 100, bilangnya cuma 90, akhirnya suruh orang produksi 100, padahal kebutuhannya cuma 90, takut outputnya kurang. Atau planning yang berubah-ubah. Nah ini juga nih, planning yang berubah-ubah. Loh Pak, fleksibel kan, planning harus fleksibel. Iya, tapi kalau planning yang berubah-ubah, ini artinya kan tidak jelas sebenarnya arahnya mau kemana. Gitu. Jadi terlalu banyak eksternal faktor yang tidak bisa dikendalikan dan tidak diprediksi sehingga mempengaruhi jalannya schedule produksi. Itu juga masalah dan bikin overproduction. Ya, akibatnya apa tuh? WP numpuk di mana-mana. Oh, akhirnya malah mikirin gimana caranya naruh BIP, taruh di mana, nanganin, ada orang khusus harus ngitung, harus ngerawat gitu ya. Nah, itu kan jadi masalah juga jadinya. Ya. Terus apa ya? Makin banyak WIP itu antrian kan makin banyak, makin lama jadinya. Jadi ya lead time kalau ngomong di lean manufacturing ya jadi panjang gitu. Ya. Itu baru waste yang pertama ya. Nah, kalau bicara contoh nyata itu contoh yang paling sering itu gini. Cuttingnya jalan terus. Tapi sewingnya nggak siap, akhirnya material numpuk ya berhari-hari. Karena cutting kan biasanya lebih cepet tuh, cilik. Nah sewing itu kan kalau jahit itu kan tergantung skill ya, terus kesulitannya juga lebih rumit. Nah itu ya ini. Nah di sini apa ya, tamparan keras ya bagi leadershipnya juga sebenarnya gini. Kalau perusahaan itu aman kalau stoknya banyak, padahal sebenarnya uang perusahaan ngendep di situ. Nah itu yang nggak disadari. Jadi harusnya itu menjadi apa namanya, pembuka mata atau pembuka pikiran kita sebagai leaders ya, bahwa stok banyak numpuk di mana-mana itu sebenarnya duit itu disebar-sebar gitu. Itu yang harus jadi kita paham ya. Waste yang kedua apa sih? Waste yang kedua itu waiting. Nah, tadi material kebanyakan overproduction.
Sekarang jadi kebalikannya, waiting, nggak ngapa-ngapain. Siapa yang waiting? Operator. Nunggu apa? Nunggu material. Bisa. Tapi kebalikannya juga, material waiting juga ada. Ya tadi overproduction tadi, stok yang nunggu itu material waiting. Mesin idle, ya, mesin idle. Nah, mesin idle tuh mesin berhenti. Nah, waiting juga tuh. Terus line stop itu yang rusak kan satu, tapi yang lain kan jadi nunggu juga. Nah, itu waiting. Nah, inilah yang sering terjadi di pabrik sepatu atau footwear ya, umumnya material. Ya. Nunggu apa? Operator, material. Terus nunggu apa lagi? Approval. Oh, sampelnya belum di approve. Mesin setting. Oh, mesinnya lagi di setting. Quality checking. Nunggu quality checkingnya. Nah, atau menunggu proses sebelumnya selesai. Ya, nunggu disuplai gitu ya. Nah, kelihatannya kecil sih ini. Ya, kelihatannya kecil. Tapi kalau ini numpuk, diakumulasi maksudnya, kumpulin, ini dihitung-hitung satu hari bisa berapa ya? Banyak ya. Ya biasa kalau line berhenti, impact-nya pasti ya line stop, operator, gaji jalan terus ya kan, overtime akhirnya malahan. Jadi pagi nunggu komponen, siangan baru dateng, sore malah lembur, kan lucu gitu ya. Nah itu. Yang ketiga apa? Waste-nya, transportasi. Nah, transportasi itu gimana sih? Transportasi kan memang harus transportasi ya. Jadi waste itu apa sih sebetulnya? Kenapa transportasi jadi waste, bukannya transportasi jadi kebutuhan? Iya, kebutuhan, tapi itu pemborosan yang dibutuhkan akhirnya. Padahal sebenarnya ada cara-cara yang lain, ya, cara-cara yang lebih bisa kita antisipasi atau kita rencanakan untuk diperbaiki. Transportasi itu terjadi karena apa sih? Karena jarak. Hanya itu aja. Hanya jarak. Jadi dalam lean ya, minimalkan jarak. Minimalkan jarak sehingga ya transportasi itu bisa kita hilangin, dipindah. Sering terjadi layoutnya, flow tidak bagus atau warehouse. Intinya jarak. Transportasi itu kalau jaraknya ada pasti ada transportasi deh, gitu aja ya. Jadi solusinya apa? Ya di relayout, didekatkan ya. Itu sudah bisa menghemat banyak waktu, banyak orang ya, bisa menghemat orang, bisa menghemat waktu. Yang keempat itu adalah over proses. Contohnya apa? Prosesnya itu jadi rumit ya. Kadang kita nggak sengaja bikin prosesnya jadi rumit sendiri, padahal itu sebenarnya gampang. Apa sih contoh yang gampang itu? Double check. Coba di pabrik sepatu, Anda gimana? Double check itu. Double check itu gimana? Bukan hanya masalah checking quality ya, double check itu berulang-berulang, bongkar Pak, bongkar, checking, bongkar lagi, checking, geser ke sana, bongkar lagi, checking. Nah, ini sebenarnya over processing. Itu yang pertama. Ada yang bukan quality, apa itu? Ngitung 1, 2, 3 udah itu diikat atau dikirim. Sampai sana dihitung lagi, packing lagi. Sampai sana dihitung lagi, packing lagi. Nah, itu over processing itu namanya. Ya. Nah, itu harus kita hilangin. Yang berikutnya, yang kelima, inventory berlebihan itu dianggap aman. Padahal terlalu banyak inventory justru menyembunyikan masalah. Ini mindset lagi nih. Tadi udah bilang overproduction itu takut ini jadi bikinnya lebih banyak gitu ya. Bikin dulu banyak. Bedanya kalau inventory itu hasil dari overproduksi itu. Bikin stok, nabung, nyimpen. Nah, itu. Apa yang akan muncul dari situ? Efek-efeknya ya, yang pasti boros.
Yang pasti boros itu. Kenapa? Kalau Anda bikin inventory, boros yang pertama yang muncul apa kira-kira? Tempat. Anda pasti butuh tempat. Pasti bilang, ini taruh mana? Sempit, tempatnya jadi sempit. Nah, kalau sudah sempit, tapi masih mindsetnya masih belum benar juga, akhirnya apa? Nyetok. Akhirnya apa yang muncul? Timbul masalah baru, quality, campur size, ya kan? Warna kadang bisa kecampur. Terus apa lagi? Tumpuk-tumpukan bisa bikin rusak komponen, kotor. Muncul tuh berikutnya, gitu. Nah, bagi leadership jangan salah paham lagi tentang over inventory. Lean bukan berarti stoknya kosong. Salah juga Anda kalau punya pemikiran lean itu kosong. Enggak, salah. Tetapi harus dikontrol. Jadi over itu yang tadi bilangnya over inventory, bukan inventory kosong. Jadi over inventory. Artinya apa? Inventory itu tetap harus ada, tapi harus dikontrol. Nah, caranya gimana? Ada minimal berapa, maksimal berapa. Yang keenam, motion. Motion itu, gerakan itu, ya, itu pemborosan yang tidak terlihat. Karena apa? Ketika kita sebagai leader melihat operator karyawan kita kerja sibuk, bergerak, kerja. Gitu. Padahal itu sedang melakukan pemborosan. Jadi mata kita ini harus dilatih. Ya. Nah, itulah motion, pemborosannya. Contohnya apa? Mondar-mandir, jalan sono, melangkah ke sono, melangkah ke situ, muter badan, toleh-toleh, harus ngambil ke atas, ke bawah, ke atas. Nah, ini over motion. Itu orang. Terus mesin. Mesin itu harusnya 1 kali jebret, putus. 1 kali jebret, putus. Kenapa mesti dipencet 2 kali? Jedet, 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 jedet. Gitu ya. Terus apa lagi? Contoh di footwear lagi, stitching komputer. Kenapa ini misal bidangnya kotak, kenapa dari pojok sini jauh mulainya, padahal awalnya di sana. Kenapa nggak berhentinya juga nanti di sana? Jadi pas jahitan selesai berhenti di situ. Startnya pun harusnya dari situ, nggak usah dari sini lagi gitu. Nah, itu jauh. Nah, itu motion, over motion. Ya, itu yang harus kita improve. Caranya gimana? Ya, yang lebih sering ke produksi, sering lihat ke produksi, sering lihat proses. Ya. Yang ketujuh, ini poin pentingnya, ini adalah reject. Kenapa itu waste? Sudah jelas, bikin reject pasti waste. Kerja ulang pasti waste, pasti pemborosan. Betul? Setuju ya? Ini sudah tidak bisa terbantahkan. Yang namanya reject udah pasti ini pemborosan. Dan ini mahal, sudah hilang waktu, hilang tenaga juga, dan material juga. Gitu. Inilah yang 7 pemborosan. Cara mencegahnya gimana? Dari awal harus sudah benar, self-checking, setiap proses dari awal, jangan di-checking di paling ujung, tapi dari awalnya enggak. Ya udah jadinya apa? Reject, ngulang lagi dari awal, ngulang lagi dari awal. Nah, itu solusinya ya cuman setiap proses itu orangnya cek. Mendingan reject di depan daripada reject di belakang. Mendingan apa? Kalau tadi kan saya dibilang, ruginya apa kalau reject? Rugi waktu, rugi tenaga, rugi apa lagi? Material. Nah, sekarang defect terjadi di depan, yang rugi apa kira-kira? Rugi waktu. Tenaganya belum kepake. Kan waiting jadinya pemborosannya. Terus nggak rugi material? Enggak, karena komponen yang lain bisa diselamatin. Sebenarnya di situ kuncinya. Ya. Oke. Yang menarik dari 7 Ways ini banyak sebenarnya sudah terjadi setiap hari. Tapi karena selalu sering dilihat, terlalu sering dilihat, akhirnya dianggap normal tuh.
Dan menurut saya salah satu tugas terbesar leader di manufacturing itu adalah membuat tim kembali sensitif terhadap pemborosan. Sensitif, ngembaliin sensitivitasnya itu loh yang jadi tugas utama kita, yang jadi berat, atau bukan dibilang berat sih, tantangan gitu ya. Karena improvement selalu dimulai dari kemampuan melihat masalah, ya kan? Nah, di video saya sebelumnya juga pernah ngomong, kalau kita tidak bisa melihat masalah dengan jelas, maka solusi yang kita ambil tuh jadinya ngawur gitu. Nah, dari tujuh pemborosan tadi yang saya jelasin, mana yang paling sering kalian lihat di factory? Ya, coba tulis di kolom komentar di video ini. Oke, nanti saya buat pembahasan lebih detail untuk masing-masing area footwear manufacturing kalau Anda komen. Oke, demikian 7 pemborosan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam Kaizen.